Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan malam hari ini akan membakar semangat kita, bahwa apa yang sudah tentukan buat saya tidak akan pernah tertukar dengan kutuk. Amin. Sama-sama dulu kita katakan amin. Siapapun kita di sini, apapun jabatan kita, mau orang Karo, orang yang NTT, Papua, Nias, Batak, Cina, Manado, ya, Simalungun, siapapun kita di sini, Bali, ya, Toraja, Samarinda, Kalimantan, luar negeri, dimanapun, Tuhan tidak kenal namanya etnis apa-apa. Tapi saya menyampaikan buat kita hari ini, saya percaya apa yang sudah Tuhan tentukan bagi kita, hal itu tidak pernah tertukar dengan namanya kutuk dan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Dan pastikan malam hari ini bahwa tidak ada secara kebetulan kau hadir dalam ibadah malam hari ini bersama dengan kami dalam ibadah ucapan syukur. Ada bagian kamu yang Tuhan sudah sediakan, siapapun Anda. Ketika engkau masih percaya kepada Tuhan, ingat, ada bagian Anda yang sudah Tuhan tentukan, yang Tuhan sudah sediakan buat Anda. Tidak boru. Ambil. Sama-sama kita katakan. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari Bapa Star bermalam-malam dengan wajahnya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah. Yesus baik bagiku. Tuhan baik bagiku. Tuhan baik untuk selamanya. Berkatnya melimpah seumur hidup. Berkatnya melimpah. Sama-sama kita katakan. Untuk selamanya. Berkatnya melimpah seumur hidup. Kawin Ali sama-sama. Tuhan menyinari dengan wajahnya, dari karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Amin. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa,
Apa yang sudah Tuhan berkati bagi keluarga kami, diberkati untuk selama-lamanya. Dan kami percaya itu tidak akan pernah tertukar dengan kutuk dan tidak sia-sia dan tidak pernah tertunda. Kami yakin malam hari ini Tuhan, karena firman Tuhan yang berkata bukan kami. Terima kasih Tuhan dalam keterbatasan hamba-Mu yang kurang sehat untuk menyampaikan firman Tuhan, sembuhkan dan urapilah hamba-Mu. Kuasai hati dan pikiran hamba-Mu di dalam nama Yesus, dan juga buat anak Tuhan yang hadir malam hari ini, berkatilah mereka. Saya percaya Tuhan tidak ada secara kebetulan mereka hadir dalam ibadah live streaming saat ini, berkatilah mereka di dalam nama Yesus. Dan saya percaya Tuhan sudah tentukan bagian mereka malam hari ini yang terbaik daripada Tuhan, bukan daripada Bapak Margaret. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau saat ini dan sampai selama-lamanya. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapilah hamba-Mu dalam keterbatasan dan berkati seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya kepada Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Salam, selamat malam semuanya. Terima kasih buat anak Tuhan yang sudah hadir malam hari ini. Saya tidak habis pikir Bapak Ibu Saudara bisa hadir karena biasanya malam gentayangan. Biasanya kalau jemaat saya, kalau malam-malam itu sudah lengket cinta karet. Tahu kan cinta karet? Cinta karet gitu kan, lengket gitu kan, lengket sana sini kayak gitu. Tapi puji Tuhan, kembali mereka di pakuan Bapa. Amin. Saya tidak tahu apakah karena memang tadi pagi saya sudah umumkan bahwa ada ibadah ucapan syukur malam hari ini, sehingga enggak kesana kesini. Tapi puji Tuhan malam hari ini sudah hadir. Ya walaupun dalam keterbatasan fisik saya, karena tadi pas kamar Selina, ya tadi malam pas kami ibadah di tengah jalan saya kehujanan, karena saya di depan, basah baju saya, tas saya basah sama sepatu. Setelah itu karena cuaca dingin, tambah lagi kipas di gereja, akhirnya membuat saya semakin dingin, kaki saya kram. Karena saya pertengahan ibadah pulang ke rumah karena memang gak kuat lagi. Dan puji Tuhan sudah mulai sehat. Kaki saya dingin, gak boleh menyentuh lantai, langsung kedinginan gitu kan. Ya. Dan karena memang saya sudah sampaikan malam hari ini bahwa kita ada ibadah ucapan syukur. Berbahagialah kamu yang hadir malam hari ini. Karena saya percaya di dalam nama Yesus, firman Tuhan ini perlu buat Anda. Amin. Dan saya percaya buat kamu malam hari ini yang hadir, Tuhan sudah tentukan bagian kamu. Siapapun Anda, ingat kalimat saya, Tuhan sudah tentukan bagian Anda. Amin. Jangan pernah Anda berpikir, oh ya saya orang Batak, mana bisa saya dapat bagian daripada Tuhan. Yang terbaik daripada Tuhan. Saya sampaikan buat kita semua. Siapapun kita di sini, mau orang Jawa, Karo, Nias, Batak, Manado, Papua, NTT, Kalimantan, Samarinda, Sulawesi, Baitoraja, apapun, Tuhan sudah tentukan bagian kita masing-masing. Amin. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah tentukan. Amin. Sama-sama dulu kita katakan amin. Ya makanya saya tempel ini kanan kiri karena memang lagi pusing sebenarnya. Tapi mau gak mau Mama Margaret buat teh manis panas. Panas. Akhirnya saya minum, masuk angin sebenarnya. Karena saya tadi paksa. Kurang lebih udah 1 jam berjalan ibadah, saya paksa padahal udah basah sebenarnya. Tapi jadinya akhirnya saya pamit, saya bilang pulang dulu. Ya puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya berikan tema buat kita malam hari ini, dipilih untuk diberkati. Amin.
Sama-sama dulu kita katakan amin. Tuhan pilih saya untuk diberkati. Sama-sama dulu kita katakan amin. Ya, siapapun kita di sini, saya tidak perlu sebutkan nama Anda. Tetapi tema kita malam hari ini, ya, supaya tahun ini ya menjadi tahun yang begitu luar biasa buat Anda. Anda tidak lagi ya bertanya-tanya, Tuhan apakah benar Tuhan sudah sediakan yang terbaik? Apakah benar Tuhan sudah sediakan semua apa yang kami perlukan untuk anak saya, untuk keluarga saya dan cucu saya? Yang penting malam hari ini saya berikan tema buat kita semuanya, dipilih untuk diberkati. Amin. Sama-sama lalu kita katakan amin. Apalagi yang sudah berkeluarga, Tuhan pilih keluarga Anda itu untuk diberkati, bukan untuk dikacaukan. Amin. Dan katakan bahwa suami saya itu adalah pilihan yang terbaik. Walaupun dijodohkan dulu, ya, banyak yang bilang, Pak saya dijodohkan dengan dia, tidak masalah. Yang penting katakan bahwa siapapun yang ada di sekeliling saya, suami saya, anak saya, cucu saya begini-begini, yang penting saya percaya dipilih Tuhan untuk diberkati. Amin. Sama-sama dulu kita katakan amin. Karama amin kan dong. Yogyakarta Segiro dan juga Iterut Malau dan juga Kak Odiora, Kak Sutia, Kali Semayanti, Kak Ida Burnambela, Ibu Rutu Maida Sialloh, Kalina, Karince, Kak Ida dan juga Ibu Neti, Kak Elsa Manik, Kak Ferawati, Ibu Herna, Karince, Kak Josen Mendeva, Pak Revi dan juga Mama Evelyn, Kak Naija Tagihuma. Ingat dipilih untuk diberkati, bukan untuk menerima kutuk. Adi Mahalawa dan juga Kak siapa Kak Ida. Amin. Kalau kita baca Alkitab, bahwa dulunya memang kita menerima kutuk, tapi setelah Tuhan memerdekakan kita, maka yang kutuk itu dijadikan berkat buat kita untuk Kak Mary dan juga Kak Martalina. Amin. Sampai di sini sudah paham, Bapak Ibu Saudara? Bahwa dipilih untuk diberkati, dan saya percaya kita di sini pernah belanja ke pasar. Ya, kalau ibu-ibu belanja ke pasar, maka yang paling banyak dilakukan adalah memilih. Amin. Saya pernah bersama dengan Mama Margaret, ya, yang dibeli cuma satu, tetapi ya ada 10 toko kami lewati. Ya. Ibu-ibu seperti itu. Hanya cuma satu yang dibeli, tapi ada 10 toko yang harus dilewati dulu, hanya untuk memilih yang satu ini. Amin. Iya, ya, satu belum puas datang lagi ke toko yang satu gitu kan. Habis itu belum lagi ke satu yang lagi. Ya, toh juga nanti kembali di posisi yang sama. Amin. Ibu-ibu itu jangan aminkan dulu. Ya. Ini bukan apa ini, dan memang ini fakta. Berarti kalian amin-aminkan, berarti memang ibu begitu ya. Ya, toh juga kembali di tempat yang sama. Ya, belanja cuma satu tetapi melewati ada 10 toko. Toh juga kembali yang di tempat tadi, ya udahlah yang tadi aja lah kayaknya lebih bagus. Halo Bang Ojigea, memilih-milih, ya. Dan itu hal yang wajar bagi manusia, Bapak Ibu Saudara. Ya, pilihan kita itu menurut kita adalah yang terbaik. Ia memilih biar dapat yang murah, betul. Ya, udah monja lagi kayak gitu kan, milih-milih lagi. Harganya lagi cuma 10.000. Kembali lagi di tempat yang sama. Ya, akhirnya capek Bapak Ibu Saudara, kan gitu. Itulah, apalagi pakai HP. Ya, itulah ibu-ibu, ya. Dan saya percaya pilihan ibu-ibu itu tidak pernah salah. Amin. Sama-sama dulu kita katakan amin. Saya percaya kalau ibu-ibu itu tidak pernah salah memilih. Amin. Tidak pernah salah memilih, ya, dan pilihannya itu sangat berkualitas.
Makanya kata Mama Margaret, kalau saya belanja nggak usah ikut katanya. Dan saya sampaikan iya, saya nggak usah ikut. Karena saya nggak betah Bapak Ibu Saudara. Kami laki-laki ini serba cepat. Berapa harganya Bu? 10.000 langsung bayar tank. Udah pulang. Kan gitu. Udah ngapain lagi tahun benar Bu? Bisa udah harganya 10.000, minta lagi turun Bapak Ibu Saudara. Ya, untung aja ada Mama Evelyn di sini sebagai bos, ya, bos Monca, kan gitu. Dan memang itulah tipe ibu-ibu, ya tidak pernah salah memilih, baik suami juga, amin. Sama-sama dulu kita katakan amin, haleluya. Saya percaya kaulah bintangku gitu kan, kaulah bulanku gitu kan. Tanpa engkau aku tidak bisa makan. Tapi setelah jadi, maka yang ada, aduh, kenapa dulu saya memilih kamu kan gitu kan. Pret, iya kan. Pilihan ibu tidak pernah salah, sama dengan suami juga. Ya, kamu ganteng dah kayak gitu kan. Kayaknya nggak ada lagi laki-laki seperti kamu. Itu masa-masa pacaran coy, ini gitu kan. Habis sudah menikah Maka ada kalimat di sini yang selalu saya takutkan buat ibu-ibu. Yang pertama, ya sudahlah. Bapak-bapak, kalau ibu-ibu sudah mengeluarkan kalimat, ya sudahlah, terserahlah, baiklah, hati-hati. Warning bagi kita ini warning, terserah ya, baiklah, begitulah, oke lah kalau begitu. Ini warning bagi kita bos. Ini peringatan, ini alarm buat kita. Mana laki-laki di sini? Ya. Kalau udah ada kalimat seperti itu ya sudahlah, udahlah gitu kan, ya sudahlah. Ini bukan karena memang kemauan dia, ini belum puas, ya sudahlah, baiklah, terserahlah, oke lah, oh begitu. Aduh, bahaya. Ini bahaya kawan, ini bahaya. Ini kalimat yang menakutkan untuk kami, ya laki-laki. Termasuk saya juga malam hari ini karena saya sendiri. Kayaknya ada Pak Revi tadi laki-laki. Ya, itu Bapak Ibu Saudara, percayalah keluarga Anda itu dipilih untuk diberkati oleh Tuhan. Amin. Sekalipun keluarga kita tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita desain dari awal, tetapi tanamkan dalam hatimu, keluarga itu didesain of God. Amin. Direncanakan oleh Tuhan. Ini inisiatifnya Tuhan untuk membentuk keluarga. Sama-sama dulu kita katakan amin. Ya. Sengaja sebenarnya saya khotbahkan malam hari ini tentang pilihan untuk diberkati. Supaya di akhir tahun ini keluarga kita semakin bersuka cita, semakin hidup dalam damai. Yang ada suasana surgawi dalam rumah tangga, sehingga tidak ada lagi salah, tidak ada lagi kita saling menyalahkan, tidak ada lagi saling berkata, kalau dulu begini waktu saya sendiri mama saya kasih baju, ya dulu saya mama masih sendiri ada hadiah dari papa mama dan bla bla. Ya, karena ibu-ibu ya kalau Natal itu sangat banyak ya pengeluaran, baik ke salon lah sama Mam Billy, ke salon, belum lagi ya kebaya, belum lagi alis mata, belum lagi kuteks dan segala macam. Amin. Iya Ibu Herna. Jadi itu yang sampaikan buat kita semuanya. Sebelum saya menjelaskan lebih lagi bahwa ingat bahwa keluarga Anda itu adalah pilihan Tuhan untuk diberkati. Ya. Karena kerinduan Tuhan buat setiap keluarga supaya happy di dalam Tuhan. Amin. Supaya bersuka cita di dalam Tuhan.
Kemauan Tuhan buat keluarga bukan untuk cerai kawan. Itu bukan kemauan Tuhan dalam setiap kehidupan keluarga kita. Amin. Kalau memang Tuhan juga pisahkan karena mau, itu sudah memang Tuhan atur itu juga. Karena segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Amin. Ya. Kenapa yang saya sampaikan buat kita bahwa keluarga kita itu dipilih untuk Tuhan, untuk diberkati, bukan untuk dikutuk Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari 1 Tawarik 17 ayat 27. Mari, dan firman Tuhan ini saya pernah khotbahkan di jemaat kami waktu ibadah keluarga di gereja GPS, gereja Pentakosta Sumatera Utara. Tetapi saya mengingatkan buat kita semuanya lagi. 1 Tawarik 17 ayat 27, ya, judul perikop yang diberikan oleh lembaga Alkitab doa syukur Daud. Sudah buka semuanya? Ya, sudah dibuka Alkitabnya. Saya percaya malam hari ini kita tidak ada kegiatan dulu. Ya, kita sama-sama buka dulu Alkitab. Kalau pagi ada yang masak, ada yang siapkan anak-anak. Tapi mari kita sama-sama buka dulu Alkitab. Kita akan belajar bagaimana Tuhan memilih keluarga itu, ya. Bukan berdasarkan keluarga kita hebat, bukan karena suami kita ganteng, bukan karena suami kita begini. No. Saya membawa, ya, kita ke dalam satu keluarga. Bagaimana keluarga ini yang biasa-biasa saja, tetapi ketika mereka hidup dalam takut akan Tuhan menjadi luar biasa. Amin. Karena saya percaya kita di sini pengen keluarga kita berhasil, anak-anak kita pengen berhasil, ya. Masa depan keluarga kita pengen indah bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Atau ada kita di sini yang sudah berkeluarga, mau keluarga kita hancur? Saya kira tidak ada. Seburuk-buruknya kehidupan kita, sejelek-jeleknya ekonomi kita, saya percaya kita mau keluarga kita berhasil. Amin. Itu Yogi Nasigiro yang sudah punya keluarga, sama-sama dulu kita katakan amin. Amin. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari 1 Tawarik 17 ayat 27. Di dalam nama Yesus kita sama-sama buka Alkitab kita. Saya rindu, ya, buat kita malam hari ini. Kalau pagi biasanya kita sibuk, tapi aku rindu buat malam hari ini. Sengaja malam ini saya buka ibadah. Jarang-jarang kali saya buka ibadah malam, kecuali hanya sekali sebulan saja pas ibadah ucapan syukur seperti ini. Ya, jarang-jarang kali saya buka ibadah room kalau malam-malam. Jarang-jarang juga saya bergabung dengan room ada orang-orang tertentu saja. Mari kita sama-sama buka, demikianlah firman Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah membuka Alkitab di sana dan aminkan firman Tuhan ini. Demikianlah firman Tuhan, 1 Tawarik 17 ayat 27. Yang sudah buka Alkitab lembaikan tangan dulu bersama dengan saya. Saya mohon TV-nya dulu dimatikan. TV di depan, HP di samping tidur. Ya, matikan dulu TV-nya. Ini dasar buat Anda sehingga Anda bisa menutup tahun ini dengan berkata bahwa keluarga saya dipilih oleh Tuhan untuk diberkati. Amin. Siapapun kita di sini, mungkin engkau tidak punya Alkitab, buka di HP. Ya, matikan dulu TV-nya. Kalau tidak ada kerja Tuhan, aku percaya seperti tema malam hari ini dipilih untuk diberkati. Oke, sudah? Sudah semuanya Bapak Ibu Saudara? Tunggu Papa lagi, Pak. Nanti Papa kasih apa Papa. Atau pakai dulu nanti kalau Papa panggil kasih ya. Ya. Nanti kalau saya bilang, "Dek, sini HP-nya." Bluetooth disconnected. Sana dulu. Nanti kasih ya. Sudah? Baik, mari kita sama-sama buka 1 Tawarik 17 ayat 27. Demikianlah firman Tuhan. Ya, ayat ke-26 dulu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik kepada hamba-Mu. Ayat 27.
Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini supaya tetap ada. Tuhan Yesus. Supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan, diberkatilah untuk selama-lamanya. Yang percaya kepada Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Apa yang sudah Tuhan berkati bagi keluarga kita, diberkatilah untuk selama-lamanya dan tidak pernah tertukar dengan kutuk. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, dalam nama Yesus Kristus, kenapa saya berikan tema buat kita buat ya keluarga kita itu dipilih untuk diberkati, bukan menerima kutuk. Kalau kita belajar daripada satu keluarga, yaitu adalah keluarga Daud, maka kita akan menemukan bahwa keluarga ini adalah keluarga yang memang didesain atau direncanakan oleh Tuhan untuk dijadikan menjadi satu keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, bahwa keluarga Daud ini adalah dibentuk oleh karena inisiatifnya Tuhan, bukan karena kemauan Daud. Amin. Kalau saya tanya buat kita semuanya, pernah nggak sih berpikir bahwa Bapak Marbun itu jadi suami saya? Atau pernah nggak sih berpikir, oh Bapak Evelyn ini menjadi suami saya? Atau Karama, atau Pak Mama Noel, itu Rotumada apa Burmalau. Pernah nggak sih Anda berpikir bahwa dia itu akan menjadi suami Anda? Yang sejak dari SD SMP. Aku tanya dulu lah, jujur ya. Pernah gak sih berpikir kita bahwa nanti, oh iya, suami saya atau istri saya Margaret, saya sendiri aja saya aku di hadapan Tuhan, saya belum pernah berpikir bahwa dia akan menjadi istri saya. Amin. Jadi itu disampaikan buat kita semuanya, bahwa keluarga Anda itu adalah keluarga yang sudah direncanakan jauh-jauh hari oleh Tuhan. Amin. Sama-sama dulu kita katakan amin. Pak Margaret, Bapak Margaret sampaikan bahwa jauh-jauh hari apa sudah Tuhan tentukan. Yes. Amin. Karena keluarga itu sudah dibentuk sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Anda boleh membuka Bapak Ibu Saudara. Ya. Ada satu lembaga yang Tuhan bentuk sebelum manusia jatuh di dalam dosa, itu adalah keluarga. Kejadian pasal 1 ayatnya 26 dan Kejadian pasal 2 ayatnya 18, bahwa dia menciptakan manusia segambar dengan dia. Setelah dia menciptakan laki-laki, maka dia menciptakan seorang wanita yang begitu cantik. Amin. Wanita katakan amin. Biasanya wanita itu dari sini jatuhnya, kalau laki-laki dari sini. Amin. Setelah Tuhan menciptakan, ya salah malam, ya setelah Tuhan menciptakan ya Bapak Margaret begitu ganteng, maka dia ciptakan namanya Mama Margaret. Ya. Sehingga dijadikan satu keluarga untuk menguasai bumi. Amin. Di situ harus kita pahami bahwa ternyata sebelum manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan sudah merencanakan ya satu lembaga yang terbaik yang memelihara seluruh bumi ini dan beserta isinya, yaitu adalah keluarga yang terdiri dari suami dan istri dan anak-anak. Amin. Jadi jangan pernah Anda berkata bahwa iya ini rencana saya begini-begini. Bos, saya tahu ya memang kamu yang milih suami kamu itu, tetapi Tuhan yang sediakan. Amin. Itu poin yang pertama dulu harus kamu pahami. Dan itu yang disampaikan oleh Daud. Kalau kita baca semua ayat ini, maka kita akan ketemu bagaimana Daud berkata, Tuhan bagaimana mungkin Tuhan pilih keluarga saya? Bagaimana mungkin Tuhan Tuhan pilih keluarga saya untuk menjadi ya satu keluarga yang akan mendirikan rumah atau bait Allah nanti ke depan. Ayatnya yang ke-11. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikut
mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian salah seorang anakmu sendiri dan akan mengogohkan kerajaannya. Daud tidak pernah berpikir hal seperti ini. Ya. Daud tidak pernah berpikir, oh ya nanti keluarga saya akan menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Daud tidak pernah berpikir bahwa iya nanti keluarga saya akan menjadi keluarga yang dipilih oleh Tuhan dan dibentuk dan untuk diberkati. No. Tetapi semuanya itu datangnya daripada Tuhan. Amin. Jadi yakinlah bahwa keluarga Anda itu seburuk-buruknya keluarga Anda, sejelek-jeleknya keluarga Anda di mata saudara Anda atau di mata siapapun, katakan bahwa Tuhan, saya percaya keluarga saya adalah bagian daripada rencana Tuhan yang paling utama sebelum jatuh manusia di dalam dosa. Tanamkan dalam hatimu itu. Amin. Sekali lagi sampaikan bahwa keluarga ini adalah bagian rencana paling utama Tuhan sebelum jatuh manusia di dalam dosa. Amin. Itu dia Bapak Ibu Saudara. Sehingga tema kita malam hari ini korelasi dengan apa yang kita sampaikan, bahwa dipilih Tuhan untuk diberkati, bukan untuk dikutuk. Amin. Tidak ada satu keluarga yang hidup dalam takut akan Tuhan menerima kutuk. Tanamkan dalam hatimu. Kalau engkau sudah hidup dalam takut akan Tuhan, kutuk jauh daripada keluarga kamu. Kakak, itu apa namanya, nyamuk nak. Itu yang poin yang pertama. Amin. Yang kedua, bahwa Daud tidak pernah berpikir bahwa Tuhan punya inisiatif sendiri untuk memilih keluarga Daud ini untuk dipilih, dibentuk dan untuk menjadi seorang raja. Bahkan Daud sendiri tidak pernah berpikir hal demikian. Sehingga dalam ucapannya syukur dia berkata, oh Tuhan, bagaimana mungkin engkau bisa memilih keluarga hambamu ini. Sementara Daud adalah keluarga yang salah satunya adalah jatuh di dalam dosa. Daud berdosa Bapak Ibu Saudara. Keluarga Daud pernah gagal. Daud pernah gagal. Siapa yang tidak kenal Daud? Ketika ia menjadi raja kurang lebih ada 40 tahun. Dan dia mengenal seorang wanita. Ya, daripada istri. Seorang Urai. Ya, dia berbuat zina di dalam nama Yesus. Tetapi dari semuanya itu, ketika Tuhan sudah tentukan, ketika Tuhan sudah pilih, tanamkan dalam hatimu, tidak pernah akan tertukar dengan kutuk. Karena Daud setia terhadap Tuhan. Daud tetap terus berkata, Tuhan, saya tahu saya pernah gagal, tetapi saya akan baharui, saya akan berubah. Sehingga apa yang dilakukan oleh Daud setelah dia jatuh di dalam dosa terhadap istri daripada Uria, dia berpuasa, bahkan di dalam nama Yesus dia sungguh-sungguh berdoa di depan Tuhan. Walaupun anaknya itu dari Betseba dikatakan bahwa meninggal. Tetapi yang saya sampaikan buat kita semuanya, kegagalan dalam rumah tangga itu biasa. Kemarahan, saling bertengkar itu hal yang biasa. Makanya kalau ada satu pendeta berkata bahwa iya keluarga saya tidak pernah begini-begini, dalam hatiku iakan aja lah. Amin. Iakan aja lah. Selamat pagi Kak Joy, Aston dan juga anak-anak Tuhan yang lainnya. Amin. Pasti kita akan mengalami kegagalan. Sama seperti Daud. Dia gagal, dia pernah jatuh dalam dosa. Dengan membuat skenario yang jahat terhadap Uria dari suaminya Betseba. Tetapi dari semuanya itu dari semuanya itu Daud merenungkan Tuhan. Aku salah. Dia berdoa kepada Tuhan. Bahkan dia berpuasa. Amin. Jadi saya sampaikan buat kita semuanya.
Kegagalan kita dalam rumah tangga bukan akhir segalanya. Ya, kegagalan dalam rumah tangga kita bukan akhir dari segalanya, sehingga Tuhan tidak untuk memberkati kita. Amin. Sama-sama dulu kita katakan amin. Karena Tuhan itu Maha Pengampun. Yang penting berubah, setia lakukan firman-Nya. Yang kedua, bahwa keluarga itu adalah inisiatifnya Tuhan. Amin. Dia menciptakan laki-laki dan perempuan untuk dijadikan satu lembaga yang disebut keluarga atau famili. Ya. Dan saya percaya ketika Tuhan yang membuat ini, Tuhan sudah berpikir dan Tuhan sudah tahu bahwa keluarga Karama seperti ini. Keluarga Rot Burmalau seperti ini. Karena Kayukena Sigiro. Kalisma Yanti Kaida. Terutu Madesia Loh. Kaniscaya. Kaneli. Ibu Tagihuma. Ibu Herna. Tuhan tahu. Karena Dia yang membuat inisiatif semuanya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu yang kedua. Ya, bahwa keluarga kita yang pertama tadi adalah rencana daripada Tuhan. Yang pertama rencana daripada, itu rencana utama bagian daripada Tuhan. Yang kedua bahwa inisiatifnya Tuhan. Amin. Sama-sama dulu kita katakan amin. Sehingga itu yang kita harus pahami malam hari ini. Bahwa apa yang sudah diberkati oleh Tuhan buat keluarga kita tidak akan pernah tertukar dengan kutuk. Amin. Tidak akan pernah sia-sia dan tidak pernah akan tergantikan buat kita semuanya. Kalau Tuhan sudah memilih, kalau Tuhan yang sudah menentukan, Dia juga yang akan memberkati. Yang percaya kepada Tuhan, sama-sama dulu kita katakan amin. Kakak, sini HP kakak. Amin. Itu yang harus kita pahami Bapak Ibu Saudara dalam nama Yesus Kristus. Ya, ada beberapa hal yang Daud lakukan sehingga hal itu yang disampaikan bahwa apa yang sudah diberkati tidak pernah tertukar dengan kutu, tidak pernah sia-sia, dan apa yang sudah Tuhan tentukan buat kami tidak akan pernah sia-sia. Dan poin yang ketiga, bahwa keluarga kita itu adalah pilihan kita, bukan pilihan saya. Kalau Linda Burnenggol salsa malam, amin. Percaya enggak bahwa keluarga kamu itu adalah pilihan Tuhan yang terbaik? Suami kamu, anak-anak kamu, itu adalah pilihan Tuhan kawan. Amin. Sama-sama dulu kita katakan amin. Kakak, Margaret, sini HP-nya sayang. Margaret. Amin. Itu dia yang harus kita pahami. Amin. Dan pemilihan Tuhan terhadap Daud tidak pernah salah. Sehingga anaknya Salomo bisa berhasil. Iya, bentar lagi selesai. Ya. Itu yang disampaikan oleh Daud. Ayatnya ke-23, dan sekarang yang Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini. Tawa 1 Tawarik 17 ayat 23. Ya, dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Amin. Yang saya sampaikan buat kita semuanya, tanamkan dalam hatimu bahwa keluarga kita itu adalah pilihan Tuhan, bukan pilihan kamu. Kalau pilihan kamu, maka mudah engkau berkata kepada suamimu, udahlah, cerai kita. Karena pada dasarnya, kalau manusia yang memilih, maka tidak akan menemukan kepuasan. Amin. Tidak akan pernah kita puas. Kalau kita yang memilih, maka kita akan cepat mudah bosan. Amin. Sehingga ada gonta-ganti pasangan. Sehingga kayak HP itu kan, ya kan Karama? Halo kakak dapur, mama, namanya tukar mbak. Bosan tukar. Tidak seperti itu kawan. Amin. Suami kamu adalah pilihan Tuhan yang terbaik.
Ya, selamat pagi Ibu Esther. Amin. Sejelek-jeleknya suami kamu di mata orang, katakan dia yang terbaik. Tuhan yang memilih. Amin. Sejelek-jeleknya suami kamu, katakan, selamat pagi Mama Rehan, dia yang terbaik. Sejelek-jeleknya istri kamu, walaupun bertambah gendut, bertambah berat badan, kemarin jahitannya 80, sekarang ke 90. Ya, tanya sama Ito Yokena Sigiro. 80-90 itu Ito Yokena Sigiro yang lebih tahu. Tahun lalu 2023 ketika bajunya dijahit masih 80 ukurannya Bapak Margaret. Tetapi sekarang Bapak Margaret udah 90 Bapak Margaret. Gimana itu? Tetap yang terbaik. Amin. Kalau saya tanya Anda, pernah nggak berpikir bahwa akan lahir anak yang kau miliki saat ini yang begitu cantik, yang begitu baik? Saya percaya berkata bahwa tidak pernah saya berpikir Bapak Margaret akan lahir anak yang luar biasa buat saya. Amin. Kalau saya bertanya, Anda pernah berpikir bahwa dia akan menjadi suami Anda? Pasti jawabannya tidak. Pasti berkata, oh saya tidak pernah berpikir dulu Bapak Margaret. Tetapi saya sampaikan buat kita malam hari ini. Seburuk-buruknya keluarga kita, sejelek-jeleknya keluarga kita, bos keluarga kamu, itu adalah rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan yang paling utama ketika dia menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebelum jatuh manusia dalam dosa, itu rencana Tuhan paling utama, keluarga. Anda baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat seterusnya, dan Kejadian pasal 2 ayat 18. Amin. Dan dia berkata bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Dia punya inisiatif untuk membentuk satu keluarga. Yang kemudian bahwa dia, saya pilih Adam dan Hawa untuk saya berkati. Amin. Sama-sama dulu kita katakan amin. Itu dasar hal yang membuat kita malam hari ini sehingga kita berkata, keluarga saya dipilih untuk diberkati, bukan untuk dikutuk. Amin. Ada 3 hal yang Daud lakukan. Kenapa keluarganya tetap hidup selama-lamanya di depan Tuhan? Yang pertama, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, hidup dalam kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, hidup dalam pimpinan otoritas kehendak Tuhan. Amin. Percayalah itu yang disampaikan oleh Amsal pasal 3 ayat ke-33. Sama-sama dulu kita buka. Amsal Amsal pasal 3 ayat ke-33. Daud apa? Anaknya sendiri pun yang catat. Si Amsal. Amsal pasal 3 ayat ke-33. Dan sering saya ingatkan buat kita semua ini. Apa yang disampaikan di sana? Selamat pagi, selamat malam Kak Rosita. Apa yang disampaikan di sana dalam Amsal pasal 3 ayat ke-33, dan katakan amin. Kalau keluarga kamu seperti keluarga Daud, hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan seperti Daud, takut Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan, dan hidup dalam otoritas kehendak Tuhan, maka Amsal pasal 3 ayat ke-33 tergenapi buat kamu Kak Yanti dan buat keluarga kita semuanya. Yang percaya katakan amin. Amsal pasal 3 ayat ke-33, apa yang disampaikan di sana? Kutu Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi kediaman orang benar diberkatinya. Selamat malam Mama Besti. Amin. Sama-sama dulu kita katakan amin. Amsal pasal 3 ayat ke-33, dan itu yang dilakukan oleh Daud. Amin. Sama-sama kita katakan amin. Jadi yakinlah dan percayalah, seburuk-buruknya keluarga Anda, sejelek-jeleknya keluarga Anda di mata orang, sejelek-jeleknya istri Anda di mata orang, sejelek-jeleknya suami Anda di mata orang, katakan bahwa keluarga saya dipilih
untuk diberkati. Amin. Dan saya percaya pilihan Tuhan tidak pernah salah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan mari kita sama-sama katakan, kiranya Tuhan memberkati apa yang sudah tentukan bagi kami. Ibu Dosma Perusiaan, mari kita sama-sama katakan, Tuhan berkatilah. Kiranya Tuhan Ibu Rusita, Borusi Marmata, Salsa Malam, memberkati rumah keluargaku. Dipilih untuk diberkati, bukan menerima kutuk. Tanamkan dalam hati. Tuhan Amin. berkati. Sehingga tahun ini engkau menutup tahun ini dengan hati bersukacita. Diberkatilah untuk Selamanya. Mas Salina baru satu ini. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya. dan beri kasih karunia Damai sejahtera, Yesus baik. Haji, selamat malam. Kiranya Tuhan berkenan Memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, sama-sama kita katakan, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Mama Yeni selamat malam, Tuhan menyinari dengan wajahnya. Dan beri kasih karunia, damai sejahtera, Yesus baik bagiku. Tuhan baik bagiku. Tuhan baik. Tuhan Amin. Untuk selamanya. Berkatnya melimpah seumur hidupku. seumur hidupku. Berkatnya melimpah seumur hidup kita. Tuhan baik. Untuk selamanya. Berkatnya melimpah. Sama-sama kita katakan, seumur hidupku. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya. Kami percaya kasih karunia damai sejahtera, Yesus baik bagi. Amin. Percaya Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menutup khotbah saya ini, ingat wajah suamimu dan anakmu. Mungkin dijejelekan orang lain, dihina-hina sama orang lain. Atau kamu suami ingat wajah anakmu dan istrimu. Mungkin dihina dan dibenci. Tetapi malam hari ini firman Tuhan berkata buat kita bahwa dipilih untuk diberkati, bukan untuk menerima kutuk. Amin.
Dan sebelum manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan sudah membentuk satu lembaga yang disebut dengan keluarga. Dan utama ya, rencana Tuhan yang paling utama ya, setelah Tuhan menciptakan semuanya dalam manusia, laki-laki dan perempuan, itulah keluarga. Amin. Dan keluarga itu bagian daripada inisiatifnya Tuhan, bukan kita. Seburu-burunya keluarga kita, sejele-jelenya keluarga kita, ingat, itu adalah pilihan Tuhan. Amin. Sama-sama dulu kita katakan amin. Dan saya akan menutup khotbah saya ini dengan satu firman Tuhan buat kita semuanya. Amsal pasal 3 ayat ke-33. Kutu Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi kediaman orang benar diberkatinya. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi sampaikan. Sekali lagi sampaikan buat kita semuanya. Saya tutup khotbah saya ini dengan firman Tuhan Amsal pasal 3 ini ke-33. Bahwa kutu Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi kediaman orang benar diberkatinya. Yang sudah berkeluarga katakan amin. Yang sudah berkeluarga katakan amin. Dan katakan bahwa dipilih untuk diberkati. Amin.